Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinga Zahira Sausan, NPM 210-420-10176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan bisnis internal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aulia Life dengan NPM 203, Afriano Randy dengan NPM 031, Habib Ahmad dengan NPM 298, R.A. Tania Eriesna dengan NPM 105, dan tentunya saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah jumlah total dari semua individu, institusi, hingga kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan. Namun, bisnis masih bergantung pada semua faktor tersebut karena dapat memengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi dan fungsi perusahaan baik secara positif maupun negatif. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Lingkungan internal adalah kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi. Hal ini biasanya terkait dengan unsur-unsur dalam organisasi termasuk karyawan saat ini, manajemen, dan budaya perusahaan. Lingkungan internal mengacu pada lingkungan yang bersentuhan langsung dengan organisasi bisnis dan dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor seperti pesaing, pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Lingkungan internal dapat disebut juga kumpulan dari semua kekuatan yang dekat dengan organisasi bisnis. Selain itu, faktor-faktor ini memiliki dampak jangka pendek pada organisasi. Peran lingkungan internal bisnis untuk peningkatan bisnis perusahaan, sikap kerja kewirausahaan, kompetensi manajerial, kompetensi manajemen, pemasaran, kompetensi teknis, kompetensi manajemen keuangan, dan kompetensi hubungan manusiawi atau human relations. Lingkungan internal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama resource. Resource merupakan ketersediaan bahan baku bagi perusahaan. Yang kedua capability. Capability merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak para karyawannya. Yang ketiga core competence. Core competence adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing. Baik, selanjutnya yaitu elemen-elemen lingkungan internal. Yang pertama yaitu sumber daya fisik seperti lokasi, peralatan, dan fasilitas perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia seperti karyawan dan manajemen. Yang ketiga yaitu sumber daya keuangan seperti pendanaan, peluang investasi, dan sumber pendapatan. Yang keempat, akses ke sumber input kunci. Yang kelima, inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal dari peniruan seperti melalui paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang keenam, yaitu manajemen proses yang mengukur bagaimana sumber daya internal dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan budaya, kepemimpinan, praktik-praktik terbaik, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan internal. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, ada modal. Yang ketiga, ada metode atau manajerial. Yang keempat, bahan baku. Dan yang terakhir, peralatan atau perlengkapan produksi. Baik, jadi lingkungan internal itu meliputi pemilik atau owners, yaitu orang yang secara hukum dan historis sebagai pemilik bisnis. Yang kedua yaitu dewan direksi atau board of director, yaitu orang yang dipilih para pemegang saham dan pemilik untuk mengelola organisasi. Yang ketiga yaitu karyawan atau employees, yaitu unsur sumber daya manusia yang bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan. Dan yang keempat yaitu lingkungan kerja fisik atau physical work environment, yaitu berkaitan dengan fasilitas, gedung, lokasi, dan peralatan produksi. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai lingkungan bisnis internal. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.